Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dinyatin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai saat ini kita selalu diberikan nikmat yang luar biasa. Semoga dengan rasa syukur tersebut Allah akan memberikan nikmat yang sangat luar biasa kelak, nikmat yang luar biasa kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tercurah kehadirat Nabi Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua besok mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para pemirsa atau pendengar semuanya, jadi sore ini kita akan melakukan podcast ini adalah kupas tuntas tentang channel yang kita buat bersama, channel ngaji, yaitu channel YouTube Ngaji Necah Santri. Tentu kalian semua belum kenal siapa tokoh yang ngaji terus di YouTube Ngaji Necah Santri, di TikTok, di beranda, di Reel, semuanya itu. Nah, ini dia orangnya. Nanti kita akan berkenalan dengan beliau. Jadi pada sore hari ini langsung saja ya kita berkenalan dulu dengan beliau. Beliau ini backgroundnya dari pondok mana, pendidikannya apa. Langsung saja, monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih oleh waktu yang telah diberikan saya yang sudah lama jenengan punya rencana, dan rencana akhirnya acara ini bisa dijalankan pada sore hari. Ya, semoga harapannya kita semua acara ini bisa membuat ta'aruf atau perkenalan dan juga saling lebih dekat dan lebih mengenal antara kita yang antara kita soleh dan teman-teman yang di grup ngajinya santri, soalnya juga banyak hal dan banyak teman-teman yang terlibat di kegiatan ini. Yes. Untuk pertama kali ya, pertama perkenalan, mungkin di Pak Soleh juga sudah lama mengenal saya, dan disitulah kita berkenalan dengan awalnya dengan Pak Soleh, terus berlanjut lama gak ketemu, terus akhirnya bisa ketemu lagi, juga nyambung, terus punya ide-ide yang positif juga. Ya, semoga saja bawa masalah bersama. Amin. Kami beri nama mungkin ya Aizuni Am, itu dari dulu Pak. Memang kita dalam segi pendidikan ya memang itu kita di pendidikan yang dalam ukuran diniyahnya, dalam ukuran ngajinya itu dulu di Pondok Pesantren Sarang Rembang, dan sekolahnya waktu itu juga di Madrasah Huzaliyah Safiyah Pak. Jadi Madrasah Huzaliyah Safiyah itu di bawah naungan seluruh pondok-pondok pesantren yang ada di Karangmangu Sarang Rembang itu. Sehingga saya itu mondoknya di beliau Al-Anwar Mbah Maimun Jubair, tapi untuk ngajinya itu ya seluruh masyaikh Sarang itu alhamdulillah saya bisa ngaji ke masyaikh guru-guru di kiai-kiai di Sarang itu. Dan untuk memang kita pondok ya seperti itu Pak. Jadi begitu perjuangannya, istilah bahasa jenengan itu ketika
kita itu tidak mau menanam, maka kita tidak akan bisa untuk memanen. Kalau kita itu tidak kuat, tidak mau untuk menahan kepahitan dalam segi mencari ilmu, maka bersiap-siaplah kita akan menanggung kebodohan selama. Jadi pentingnya ngaji bukan karena tujuannya kita itu istilahnya ingin biar kelihatan jadi seorang tokoh, enggak, tapi memang adalah suatu keharusan. Memang di situ ada istilahnya untuk sangu cara bahasane Jawa. Di sangune urip, sangune mati, ya kita sekali di pondok pesantren. Dan selama karena kita waktu itu di Madrasah Ghusaliyah Sabiyah yang di situ terkenal dengan kesalafannya dan di situ dengan kedisiplinannya, akhirnya berkai kedisiplinan, berkai oleh begitu semangat, begitu ikhlas para guru-guru kita, para masyayikh kita itu, alhamdulillah barokah, kita mendapatkan barokah dari beliau-beliau, dan itulah yang kami rasakan. Dan kita juga setelah dari pesantren, tradisi pesantren itu tidak ada istilah mantan santri. Jadi sampai kapanpun itu kita dimanapun, sampai tua, sampai mati pun, ini tetap kita itu santrinya santri. Ya, itu. Monggo, mungkin ada yang. Jadi dibuatnya channel ini itu berawal dari ketidaksengajaan. Ya. Ketidaksengajaan dan kadung nyemplung, tanggapan masyarakat luar biasa. Kita berangkat dari nol, kita bukan siapa-siapa, ya. Jadi tidak sengaja buatnya nama itu juga mungkin kalau orang Jawa itu pas ono srine. Jadi pas ada Sri, jadi pas ada Sri lewat kok buat namanya ngajine cah santri itu mungkin wis kadung, dan dari wis kadung ini kekadungan ini berjalan terus. Jadi mungkin dari sekarang, zaman sekarang jenengan tahu sendiri, zaman sekarang luar biasa pengaruh media dan kecenderungan untuk mencari ilmu, untuk mengaji itu mungkin sudah berkurang. Kalau di media itu luar biasa. Jadi setiap scroll TikTok atau di YouTube itu mungkin tidak usah datang ke tempat mengaji, bisa bukan mengaji nih, jadi tidak sengaja melihat satu kaidah ilmu tambahan ilmu. Ini adalah sebuah ilmu, ya, sebuah ilmu juga. Dan beberapa kali di media kita itu ada pertanyaan tentang ilmu, tentang masalah ibadah. Ternyata masyarakat ini sangat membutuhkan. Jadi memang kita harus bangkit dan membuat channel ini. Jadi diawali dari ketidaksengajaan. Kalau istilahnya siar ilmu pemuda milenial, karena kita masih muda di era digital ini, tantangannya sangat luar biasa. Jadi di media pun ada beberapa paham yang tidak sepaham dengan kita, jadi kita tetap slow saja, sudah itu paham mereka, pokoknya kita niat siar ilmu. Jadi terus tanggapan jenengan seperti dari media ini, dan kedepannya harus gimana, monggo. Ya, media itu sebagai alat itu istilahnya itu tergantung siapa yang memakai. Kalau yang memakai itu orang-orang yang baik, insya Allah juga akan mendatangkan. Jadi alat itu sebagaimana pisau, kalau pisau itu nanti dipakai orang yang nggak benar, ya bisa jadi untuk membunuh, bisa jadi untuk melukai orang. Mungkin bisa juga dikatakan yang di balik layar itu adalah orang soleh. Karena memang media ini sudah soleh, mungkin insya Allah
orang-orangnya mungkin ikut soleh ya. Orangnya juga, yang ownernya juga jenengan sebagai Soleh. Pak Soleh. Lanjut Gus. Maka itu Pak ya, istilahnya kita ngaji di media sebenarnya cara kita itu kan hidup apa itu ada dua, ada perkara itu ada yang mengatakan ini ngaji di pamer-pamer kan itu. Koyok-koyok seolah-olah mencari ketenaran dan kepopularitas. Tapi itu semua itu tergantung bagaimana orang menilai dan menyikapi juga. Memang kalau awalnya ya kita jenengan ngomong sama saya itu kan ya wis gak usah Pak, itu terlalu apa ya. Wis lah pokoknya ngaji selesai. Tapi dengan jenengan itu mempunyai banyak pertimbangan, termasuk di situ zaman yang seperti ini, kalaupun orang-orang yang mempunyai konten-konten yang tidak begitu apa ya layak, istilahnya konten yang tidak begitu bermoral aja berani menampilkan, tidak mendidik berani menampilkan. Terus bagaimana dengan kita yang sedikit banyak ada nilai kebaikan, nilai-nilai istilah kemaslahatan, kenapa kita nggak tampil? Akhirnya kan kalau kita nggak tampil, apakah media itu nanti semua akan diisi mayoritas mereka yang kurang terdidik? Kontennya tidak terarah awur-awuran. Itu yang menjadi dorongan jenengan ke saya itu. Sehingga lah haula kita memberanikan diri dengan apa ya, dorongan jenengan itu kita berangkat bersama. Alatnya pun pemirsa juga tahu. Dari awal video itu ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Lukutuk kayak seperti itu. Karena bahasa Jawanya lukutuk kayak suaranya seperti itu. Jadi memang kita berangkat dari nol dan alatnya juga murah-murah, tapi Gusti Allah maringi kemampuan saya sedikit untuk mengedit itu mungkin adalah bentuk dari saya mencari ridho Allah, dan lewat media ini walaupun di balik layar dulu kan nggak ada rencana itu, nggak ada ya, jadi nggak ada rencana ngaji terus saya dibuat apa ya, jadi buat YouTube atau nggak usah pakai dikus sih. Jadi dulu itu awalnya itu kan ceritanya mungkin sampean kan juga paham asal muasalnya atau sebab asbabun nuzulnya seperti apa kok sampai ngaji seperti ini. Mungkin jadi seperti ini sampean bisa cerita itu. Jadi seperti ini, ngaji itu ketika itu sama Gus Ais kan sama-sama kerjanya lah di pokoknya biasa bareng, terus tak guyoni Gus ngaji Gus mau sholat waktu nih puasa Gus ya, wes seminggu 2 kali, akhirnya terus berjalan lancar dan sampai puasa itu selesai lebaran itu Gus Ais tak guyoni Gus, jadi pas waktu itu pengajian di kita durung bar Gus mosok ganti terus no iki kita carry iki alamat ngajine njaluk terus. Akhirnya setelah Syawal itu bulan Sapar itu mulai lagi dan 2 minggu sekali, jadi 2 minggu sekali. Dan saya itu ini pemirsa juga harus tahu ya, jadi selama ngaji di sini sudah 1 tahun Gus ya. 1 tahun. Ini paling unik, Gus Ais ini paling unik. Soalnya apa? Setiap saya mau kasih bisaroh berapapun itu saya amplopi, jawabnya gini, Mbah nak mbok kei amplop mbok sangoni neh, aku mau budal. Jadi luar biasa, itulah yang menggugah hati saya bahwa di era seperti ini masih ada orang yang memang benar-benar tulus mensiarkan ilmunya. Mungkin dari Gus Ais sendiri ada sebagai pengabdian juga kepada orang tua, balasan juga jariah kepada orang tuanya yang telah menirakatkan hidupnya untuk anak-anaknya. Dari Gus Ais ini kepada gurunya, mungkin bisa menjelaskan Gus alasannya seperti itu kenapa? Ngaji itu Pak, ngaji diunjuk Gus, monggo rasa tegang
tegang. Aku asli ya tegang nih Gus. Ya kalau kita bicara ngomong tentang ngaji, itu ngaji kan bukan sebuah ladang atau bukan sebuah sarana untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Biasanya jenengan secara sederhana nek mergawe yo ning kono lulus kayu. Nggih. Kan itu. Jadi kalau memang kita itu ranahnya itu hanya sekedar untuk mencari semester isi amplop ya, bukan tempatnya di ngaji. Tempatnya kita kerja. Karena apa? Karena kalau nanti kita itu terus ngaji, terus urusannya dengan amplop, ini nanti PR-nya ada beberapa macam. Pertama gini ya, ini yang dari jenengan, dari saya juga. Andaikan orang itu mereka nggak punya uang, terus pengen ngaji, akhirnya mereka kan, wah saya nggak ada uang tapi pengen ngaji, terus berarti saya kan nggak bisa ngaji. Jadi kalau memang itu dari awal itu kita didorong untuk nasrul ilmi, nanti ya wes lah masalah ini itu masalah urusan amplop, urusan bank pensiun, yakin di situ Allah akan memberikan di jalan yang lain. Kalau tidak diberikan uang mungkin barokahnya ke anak-anaknya. Ya, barokahnya maka ibaratnya kan jenengan juga kan ini jenengan yang menjalankan istilah pengabdian untuk nasrul ilmi, untuk pengabdian di masyarakat. Ini kan ibarat kita itu menanam kelapa. Jadi andaikan kita itu belum bisa merasakan bagaimana rasanya manisnya air kelapa dan segernya air kelapa, suatu saat ketika jenengan sudah tiada, maka anak-anak cucu jenengan itu bisa merasakan karena perjuangan. Jadi itu yang kita harapkan. Masalah bahasanya jenengan itu barokah ini. Sekarang itu kita belum bisa merasakan, nanti terus anak cucu kita yang bisa. Ada lagi, ini ada info dari pusat. Ya. Tuturannya seperti ini, bahkan sesepuh ya. Ya. Teruslah menjadi orang yang baik, maka keturunanmu akan menjadi baik. Ya. Ini tidak ada. Jadi kamus itu teruslah menjadi orang yang baik, nanti keturunanmu akan menjadi baik. Terus lagi seperti halnya, monggo Gus lanjut. Ditambah. Iya. Karena kembali di awal Pak. Jadi yang dari ngaji itu ya ada yang ngaji itu istilah ya pokoknya ngaji bareng. Maka sering itu kadang-kadang orang itu kendalanya kan gini, saya ingin ngaji buat cara ngaji, tapi terus saya nggak ada dana. Ini bagaimana kan? Maka kalau itu ceritanya ke babakan masalah dana, ini ngaji ngapunten, ini ngaji bukan untuk mencari masalah yang seperti itu. Ini sebagai tanggung jawab kita bersama. Jenengan ya kita itu juga dianugerahi Allah Ta'ala, kita diberikan itu banyak anugerah dari Allah Ta'ala. Harapan kita kenikmatan diberikan begitu. Mungkin dari jenengan itu punya kebakatan yang saya nggak punya, saya juga punya kebakatan yang orang lain tidak. Maka biasanya gini, ketika kita itu hidup, itu kan harus mengabdi. Yeah. Maka sering kita katakan itu hidup ini adalah sebuah perjuangan. Berani berjuang, berani hidup, harus berani berjuang. Takut berjuang, berani hidup berarti harus berjuang. Ketika berani berjuang, harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Berhenti berjuang, berhentilah hidup. Takut hidup, mati saja. Jadi kalau kita itu hidup hanya tidak mau berjuang, dan berjuang itu apa? Berjuang itu ya banyak cara Pak. Mungkin dari jenengan, mungkin dari saya, mungkin dari mas-mas yang media itu di balik layar ini ada banyak media teman-teman yang jadi berjuang. Jadi berjuang bisa juga like, subscribe, share, terus komen, menonton, itu juga
dari aku juga. Jadi kalau memang punya ilmu ya berjuanglah dengan ilmu kita. Iya. Yang kedua, jika kita punya harta ya berjuanglah dengan harta. Jika kita punya keahlian dan skill, berjuanglah dengan keahlian kita. Terus yang ketiga, jika di situ kita tidak punya semuanya, ya setidaknya kita sebagai orang yang bisa memberikan dukungan, memberikan dorongan kepada orang-orang yang berjuang, dan jangan sebagai orang yang memprovokasi atau berlalu dalam sebuah perjuangan. Itu sudah bagus itu, Pak. Itu namanya perjuangan itu. Karena kita itu hidup ya enggak terus saya harus berjuang lewat apa, maka saya katakan banyak cara yang harus kita lakukan dalam rangka kita untuk berjuang. Jadi mungkin kalau seperti sekarang ini luar biasa juga itu, media satu bisa menghancurkan dengan, memang media itu bisa menghancurkan masyarakat itu dengan mudah, Iya. dan juga bisa membangun dengan mudah. Jadi kita harus membuat tandingan ya. Bukan kita menghentikan, tidak bisa, kita harus membuat tandingan media ini. Mungkin kalau dari sesepuh ini sepuh kiai-kiai lokal itu sudah mendukung kita, alhamdulillah beberapa kiai sudah mendukung apa yang kita lakukan, Gus. Jadi sebelum ini pun kita sudah minta doa restu kepada beliau-beliau, dan mereka sudah memberikan izin dan lampu hijau dan doa. Jadi perlu diketahui juga, Gus Ais niki dekat dengan Gus Baha ya. Lagi keren ya. Jadi mungkin punya cerita lucu dengan Gus. Jadi Gus Ais ini mertuanya itu jejer, Gus ya. Bisa dikatakan seperti itu. Jejer dengan rumah dalamnya Gus Baha. Jadi Gus Ais termasuk dekat sebelum Gus Baha viral seperti ini. Monggo Gus cerita, Gus. Ya ini loh Mbah, kita terus ini kan ya masalah-masalah. Jadi jenengan kalau tanya hal masalah saya dapat orang mana itu kan, ya saya dapat apa itu istri kan ya naruh. Ya, Ya, boleh dikatakan satu kampung atau satu desa atau satu RT. Iya, satu RT. Yang beliau ya, ketika waktu itu kan ya kita sudah cara nikahnya kan sudah lama, jadi sedikit banyak saya tahu, terus naruhan, terus mungkin ketika orang tanya saya nggak naruhan, mestinya di situ katanya Tuhan kebahagiaan gitu. Padahal itu kadang ya Tuhan, kadang ya enggak. Bahkan saya yang dekat ya. Saya termasuk cerita kan Gus Baha ini adalah kiai yang paling sulit ditemui ya. Ya makanya kan gitu. Jadi maksudnya bukan kok memang sulit ditemui, cuman istilahnya cara biasanya Gus Baha ngaji itu sowan itu ngaji. Makanya ya kalau dulu saya itu ya sowan itu beliau ini urip jong nek pengen urip bemiku kepenak. Makanya kuncinya siji dadi wong iku sing gampangan tur ya ning kono supeni wong sing rantepi kan. Memang kalau cerita kita di dalam masalah kembali lagi di sebuah apa itu sebuah perjuangan juga. Kalau namanya kita itu santri, kita itu santri dengan ini satu konsep yang harus kita pegang itu kita harus siap untuk perjuangan itu. Di perjuangan yang jenengan lakukan itu harapannya ya tadi ya semoga apa yang kita lakukan itu menjadi bagian dari jariah dan itu bisa yuntafa'u bihi. Karena apa? Bahasa yuntafa'u bihi ini bisa kita itu yuntafa'u bihi itu
syaratnya harus menjadikan ilmu itu manfaat. Jadi konsepnya itu ilmu manfaat mbok sak pira duwene kan. Mbok sak pira duwene, ibarat kita itu punya satu baju itu bisa. Banyak orang punya kendaraan, banyak orang punya rumah tapi nggak bisa memakai. Tapi mbok sak pira duwene kalau itu bisa kita pakai dan bisa yuntaqu bihi, maka itu adalah sebuah manfaat. Dan memang kita ya kembali lagi jenengan takut saya ke Ustaz, memang ya jadi istilahnya sama ibunya Gus Ba itu jejer gangsa omah. Oh nggih. Cuman tapi saya itu ya kalau alhamdulillah kalau kadang kan walaupun nggak sering ya kalau lebaran itu bisa kadang-kadang kesana. Itu masalah kita kedekatan secara apa ya, secara tetangga. Terus seperti ini Gus, jadi kalau ada pemirsa atau penonton YouTube terus yang share, yang like dan komen, itu termasuk ada pahalanya enggak? Ya, dijelaskan. Kalau kita ya bentuk dari apresiasi atau dukungan, yaitu ya adalah kita sebuah dukungan. Seperti gini Gus, ya, saya buat video, tidak ada yang lihat. Ini kalau saya upload ini nggak ada yang lihat, kita semangat. Terus nggak ada yang komen, nggak ada yang semangat, nggak ada yang like, semangat. Jangan gitu. Seperti itu, maksudnya itu kan dari media seperti itu. Kita kan bicaranya kan masalah media, jadi mungkin dari pemirsa yang menonton itu termasuk dilihat segini itu alhamdulillah, ada yang nge-share alhamdulillah, itu maksudnya gitu Gus. Jadi ini di-share kan berarti tambahan ilmu-ilmu seperti itu. Biasanya tadi kan ini, maka ketika kita tidak mungkin ya ketika kita belum bisa ngaji atau mungkin kita belum bisa ikut ngaji, senang atau setuju dengan orang ngaji kan sebuah kebaikan juga. Jadi bentuk apresiasinya, mendukung itu kan kesenjangan itu dasar adalah ya, itu kalau di media itu kan sebuah dukungan. Iya. Dan itu memang media memang tentunya seperti itu. Walaupun orang yang gak hadir, karena bagian dari kebaikan itu orang kan mau ngaji, walaupun dia paham atau tidak paham mau ngaji, itu kan sebuah anugerah yang besar itu. Karena kita jenengan tahu tidak semua orang itu diberikan Allah anugerah bisa ngaji, dan ngaji itu bagian dari anugerah dan rezeki yang di luar atau rezeki yang dianugerahkan Allah. Gitu. Dan saya kembali ke jenengan, jenengan berusaha susah payah dan sebagainya itu. Ada dukungan dari alat peralatan dan lain itu, awalnya itu pikiran jenengan nih, saya dana dari mana untuk melakukan seperti itu? Karena ini kan ada ada kamera, terus ada alat-alat itu Pak. Kamera HP Gus. Ya, terus ada Pak? Pokoknya alat-alat peralatan itu ya. Dari mana ya? Alat yang berdiri tower ya. Tower. Yes, dari semua dari Allah Gus. Jadi sudah bentuk pengabdian saya, Allah anugerahkan umur kepada saya. Mungkin saya ini umurnya 36, tinggal berapa tahun hidup. Jadi inilah bentuk rasa syukur saya terhadap Allah. Mungkin anugerah bagi saya. Jadi inilah yang bisa saya kerjakan, dan inilah yang harus saya kerjakan. Entah dari mana, Gusti Allah. Saya masih punya Allah. Jadi saya sendiri bukan tipikal seorang yang bisa ngaji, jadi cuma lewat media dan teman-teman media. Mungkin inilah bentuk pengabdian saya, terus termasuk syiar kami terhadap ilmu.
Untuk mungkin jenengan ada pesan-pesan untuk mungkin santri-santri yang sekarang atau besok yang mau siar ilmu di era digital itu, Ya. apakah baik apa bagaimana? Ya kita itu Mungkin pesan-pesan wong sih. Islam, Iya. santri ku yo kudu yo ono sing iso ngaji, iso ngaji, dan dia juga masalah medsos. Iya. Karena itu penting. Jadi ada yang syukur iso ngaji, iso medsos, karena kadang-kadang kalau ngaji itu sekarang itu umumnya di medsos kan, itu bukan karena itu ngaji di pamer-pameran, Enggak. karena ketika waktu itu Rasulullah juga pernah jawab ini, kalau kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku menjalankan. Berarti bahasannya Rasulullah yang diutarakan, yang disampaikan itu kan mengandung unsur bahwa aku nek delok iki coba sampean nek aku melakukan sholat, coba nek kono sampean awasi dan tirukan apa yang aku lakukan. Nah ini jadi awal dasar daripada kita itu apa itu istilahnya ngaji secara terbuka melalui medsos. Terus lagi, ini yang mungkin saya tanyakan. Ya. Kalau dari dulu itu Wali Songo ya, betul. Apa jenenge menyebarkan Islam. Kalau dari dulu itu ada istilah ayo, wayang, bahkan banyak dari Wali Songo yang tidak setuju dengan hal tersebut lewat, tapi caranya berdakwah lewat adat dan budaya pada waktu itu. Ya. Jadi seumpama Gus ini mungkin kalau pemirsa bisa mensimpulkan, jadi seumpama kalau Wali Songo masih Gus, seumpama Wali Songo masih sampai saat ini, mungkin Wali Songo juga punya channel YouTube sendiri Gus, mungkin juga beda zaman dulu sama sekarang beda. Kalau dulu orang ngaji itu berbondong-bondong, tapi kalau sekarang assalamualaikum tidak ada yang berangkat. Karena apa, tidak dapat apa-apa Gus, memang hidayah itu kembali ke hidayah lagi. Menurut jenengan gimana? Ya ini kan ya istilahnya apa ya, istilahnya waktu dua Wali Songo, bukan kita itu apa itu terus apa ya, mengatakan sisi negatif. Ya. Cuma media yang digunakan Wali Songo, media Pak, Media. dalam arti untuk mengumpulkan masyarakat dalam waktu itu ya, dalam waktu itu ini kan paling cepat itu kan media dalam mereka tuh hiburan. Iya, hiburan. Hiburan wong Jawa waktu itu kan tidak seperti sekarang Pak. Sekarang hiburannya YouTube, Hiburannya TikTok. Sebarang hal ya. Ada Instagram, ada itu dan sebagainya. Benar nggak ada TikTok Gus? Nggak ada. Kebetulan punya. Jadi hiburannya orang-orang dulu itu ya kayak tontonan. Dan di situ ketika ada tontonan itu menjadi sebuah hal yang sangat menarik, di mana itu tempat berkerumun. Di saat itulah maka Wali Songo punya cara-cara tertentu, yaitu dengan mereka itu membuat apa itu tata cara dakwah yang mana di situ orang-orang sangat antusias dalam hal dakwah di media itu. Ya mungkin ada termasuk di wayang itu kan semua kadang ada istilah bahasanya itu hal-hal yang kata-kata yang terselubung yang kita kadang nggak tahu, tapi intinya di adalah, dan yang tahu betul itu adalah orang-orang Jawa yang memang benar-benar memahami bahasa Jawa. Kalau umpama dari jenengan tadi, umpama Wali Songo masih hidup ya semua Pasti punya. ini ya, ada YouTube-nya, ada Instagram-nya itu. Karena apa, itu kumpulan orang-orang para netizen untuk istilah hiburan itu. Mungkin ya seperti itu ya. Mungkin ini yang terakhir Gus. Terakhir ini, apakah ketika para pemirsa
yang menonton channel terus jenengan ilmunya disampaikan terus diamalkan atau disebarkan, apakah nanti juga akan ilmunya tersambung dengan jenengan? Ya. Kembali lagi dalam masalah apa ya, ngaji itu ada sanad. Jadi orang itu harus punya. Kita terus apa itu, dan andaikan saya nggak ngaji, Iya. ya saya nggak ngaji, terus berani saya itu bicara masalah bab-bab kefikihan, masalah hukum agama, maka saya berarti kan ya nggak punya guru, berarti kan ya ngawur. Dan guru itu nanti harus ada sanad sambung menyambung dari guru ke guru. Saya ngaji ke Salah Mbah Maimun atau ke Mbah Im atau ke beliau Mas Sarang, semua itu nanti kan nyambung ke guru-gurunya sampai guru sampai ila Rasulullah SAW. Itu ngaji kan nyambungnya ke sana. Untuk pemirsa, untuk pemirsa atau orang-orang yang ngaji, kalau memang makanya kita ngaji itu hari selebriti, jangan semua itu di medsos itu langsung kita ambil, enggak. Kita harus tahu, Pak, maaf ya, bukan kita itu merasa benar, janganlah koyo santri-santri, bukan seperti itu. Jadi kita ngaji, kita melihat kajian-kajian itu paling tidak itu harus, ini saya ngaji, mendengarkan ngajinya siapa, dan orang itu ketika di situ kita nggak paham ini siapa, terus di situ kita itu belum mengenal betul dengan masalah yang disampaikan, nah ini rawan-rawan di situ ada hal-hal baru yang sifat dalun sesat. Maka yang sering kadang orang sampai melakukan hal-hal dari kitab ini, dari ngaji ini, ternyata kok berseberangan jauh. Berarti kadang-kadang mereka itu mengambil guru atau mendengarkan tausiah atau melihat ngaji ini, yang diambil itu sanadnya itu enggak. Makanya perlunya sanad, perlunya ngaji, terus perlunya mendengarkan pengajian. Ini perlunya di situ harus tahu juga, walaupun tidak menelur, tahu ini pernah nyantri di masa itu. Pokoknya nak, kalau saya itu jenengan gandulan saroke jenengan coplok. Yang terakhir Gus, umpama Gus niki mungkin dari hati jenengan, karena kan keabahan jenengan, seumpama abahe masih hidup, apa yang jenengan sampaikan kepada abah? Pertama, mungkin bisa dikatakan, wah inilah jariah saya, itulah mungkin bisa dari hati lah, apa yang jenengan sampaikan kepada abah? Pada orang tua, sebenarnya kita ya sebagai anak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita dulu ndak lihat gitu. Iya. Itu lihat Gus. Ya. Sampaikan kepada abah sebab abah. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang mendidik kita, dan memang di situ tirakatnya luar biasa. Saya harus kita dipaksa untuk ngaji, walaupun itu pahit ya, ngaji itu pahit, pondok itu pahit. Terima kasih kepada orang tua, ya, semoga kebaikan-kebaikan yang dulu almarhum berikan kepada anak saya ya, semoga menjadi tumpuan amal ya, karena itu yang harus kita pegang. Kullu amalin sholihin yuhmalu sawabuha ilal walad walau lam yakun. Jadi setiap amal perbuatan yang baik yang dilakukan oleh anak itu akan sampai kepada orang tuanya, walaupun tidak ada niat untuk ditujukan kepada orang tua. Jadi ketika anak melakukan kebaikan, ya kebaikan banyak ya, ngaji toh, mungkin apa itu sedekah, mungkin nyoteng itu Gus, bisa berkhidmat pada masyarakat keinjenengan, yang mati terus open noto
Itu termasuk Iya. apa ini orang duit Gus? Noto kayu Niatnya terus seperti itu. sampai selesai itu kan bagian dari kebaikan. Dan orang panjenengan juga akan mendapatkan pahala Amin. walaupun sampean dengan itu ada niat ditujukan kepada Allah. Karena ya syaratul. Oh, media ini ngomong kuwi. Gitu, Pak. Jadi ini adalah pesan, ada 3 pesan akan saya baca, mungkin jenengan pakai selanjutnya. Iya. Media adalah jembatan yang menghubungkan ilmu dengan masyarakat. Dalam setiap detik tayangan, setiap kata yang tertulis, dan setiap gambar yang diunggah, kita memiliki kekuatan untuk membawa perubahan yang lebih baik. Sebagai pembawa pesan, media bukan hanya sekedar alat, tetapi amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Di tangan kita, dakwah dan ilmu bisa menyentuh hati, memperbaiki pemahaman, dan membimbing banyak orang menuju jalan yang benar. Yang kedua, jadikan setiap konten yang kalian buat sebagai bentuk amal jariah, karena ilmu yang disebarkan dengan niat yang tulus akan terus mengalir pahalanya meski waktu yang telah berlalu. Di dunia yang semakin cepat bergerak ini, media adalah salah satu sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Jangan takut untuk berbagi kebenaran, karena meskipun satu pesan yang kita sampaikan tampak kecil, ia bisa mengubah banyak kehidupan. Teruslah menjadi pemimpin dalam kebaikan, menjadi media yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberi manfaat. Yang terakhir, Gus. Ya, saya kalau baca ini, Pak, ya enggak usah baca. Intinya media, sekali lagi ini kita bersama, kita di dunia yang tidak lepas dari media, kita setiap hari tidak lepas dari medsos, maka jadikanlah medsos itu sarana untuk beramal baik. Karena suatu saat medsos itu adalah kebaikan dihisap, ya, akan menjadi sebuah tinta emas ketika Anda sudah tiada. Jadi kebaikan-kebaikan yang pernah dimedoskan jenengan, kebaikan-kebaikan yang pernah dimedoskan baik dimanapun, Twitter, Facebook, ataupun di story WA, itu sebuah nilai kebaikan ibarat tinta emas yang terukir. Suatu saat itu akan menjadi kenangan jenengan ketika jenengan sudah tiada. Ketika kita punya punya bisa menulis mungkin karangan-karangan jenengan, itu bisa menjadi sebuah bukti atau prasasti yang benar. Ketika jenengan itu bisa bicara dengan sebuah kebaikan itu nanti juga merupakan bagian daripada tinta emas yang tidak akan terlupakan. Dan maka gini, Mbak, satu konsep hidup, ketika kita sudah tiada, buatlah kenangan yang terindah, buatlah kenangan yang tidak terlupakan sebagai bukti bahwa kita pernah hidup di dunia dengan sedikit banyak yuntafahu, dimanfaatkan oleh orang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi tambahan juga untuk para media. Jadi satu hal mungkin yang kita buat itu juga semua akan dihisap. Saya yakin itu mungkin akan dihisap juga. Tontonan yang kita tonton, yang ditonton mungkin bisa melelehkan waktu orang untuk kadang ngaji, sholat, mungkin buat kemalasan. Itu saya yakin semuanya itu akan ada hisapnya. Jadi sekali lagi saya mohon kami berdua dan para media, YouTube Ngajine Cah Santri dan TikToknya media Ngajine Cah Santri, mohon doa restu dan dukungannya. Mungkin inilah pengabdian kami sebagai rasa syukur kita terhadap Allah. Dan yang terakhir, saya mohon maaf kalau nanti ada kesalahan atau apapun yang tidak kami sengaja atau kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari kami mungkin cukup, Gus, ya? Ya, cukup. Ya, itu cukup dari kami. Kalau Gusnya itu Gus Muhammad Khoizun Ni'am, ya. Kalau saya sendiri sudah soleh, Gus, ya. Namanya sudah soleh. Nama saya Soleh, mungkin tadi tidak kenalan, ya. Nah, ya.
Saya mondok lama Gus di rumah mertua. Cukup sekian dari kami ya. Iya, mondok lama. Kalau Gusnya di pondok, kalau saya mondoknya di rumah mertua. Ya, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.